Selanjutnya pemirsa, Rumah Sakit Umum Cengkareng ditunjuk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Untuk pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cengkareng memfungsikan gedung baru untuk merawat pasien COVID-19. Sejumlah pasien yang terus bertambah mulai kekurangan alat pelindung diri atau APD untuk menangani pasien COVID-19 atau corona. Bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di DKI Jakarta membuat sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan dari pemerintah untuk menangani pasien dalam pengawasan mulai kekurangan sumber daya, mulai dari alat pelindung diri hingga tenaga medis, seperti Rumah Sakit Umum Cengkareng di Jakarta Barat. Hingga saat ini Rumah Sakit Umum Cengkareng telah merawat sebanyak 71 pasien, terdiri dari 52 pasien dalam pengawasan atau PDP, 8 pasien masih menunggu hasil, dan 11 pasien dinyatakan sembuh. Khusus untuk penanganan COVID-19, pihak Rumah Sakit Umum Cengkareng menyediakan 100 kamar untuk merawat 300 lebih pasien PDP. Pihak rumah sakit pun memfungsikan sebanyak 200 kamera CCTV di masing-masing kamar rawat untuk memantau perkembangan pasien. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terpaparnya petugas medis dengan virus corona. Ruang perawatan bagi pasien PDP ini juga menggunakan gedung baru yang tak bersentuhan langsung kepada pasien umum. Dirut, seperti apa sih penanganan untuk corona sendiri, Pak Dirut? Penanganannya itu kita melihat dulu dari kriteria tadi seperti saya kemukakan bahwa karena kita di rumah sakit rujukan, jadi yang kita ambil adalah pasien-pasien yang PDP positif. Nah, kemudian pasien datang dia sudah di swab atau belum? Kalau belum kita lakukan swab, ya. Nah, nanti kita tunggu hasilnya. Kalau dia di swab pertama negatif, yang kedua negatif, itu kita bisa mulangkan. Tapi kalau dia positif, nah itu ada beberapa kali tingkatan swab itu sampai mereka sembuh yang kita pantau. Nah, kalau ada pasien-pasien yang keburukan, biasanya itu kita masukkan ke ruang ICU dengan ventilator. Dan di situ ruangannya juga terjamin karena kita punya tekanan negatif. Jadi artinya bakterinya itu hanya di situ aja, nggak kemana-mana. Untuk sekarang sendiri, yang ODP sama yang positif sudah ada berapa sih, Pak Dirut? Kalau yang positif selama ini kita sudah melayani 9 dari kurang lebih 71 pasien, yaitu 10 positif, kemudian yang meninggal itu 3, selebihnya itu PDP. PDP sudah ada berapa? Dari 71 ke 10 kurang lebih ada 50-an. Ya. Mungkin untuk SOP-nya dokternya sendiri seperti apa sih, Pak Dirut sendiri? Apa mungkin ada? SOP-nya itu SOP standar ya, bahkan kadang-kadang kalau masuk situ kita kasih yang ditambahnya. Pertama, dokter sebelum masuk ke ruangan itu harus mempersiapkan diri dulu ya. Artinya kita yang menugaskan di sana itu harus sehat. Ya, dokternya harus sehat, tidak punya penyakit dan lain-lain. Setelah itu dokter nanti akan menggunakan coverall ya, APD lengkap, dan kemudian dia masuk ke dalam. Setelah mereka melayani pasien, ya, kemudian dokter itu keluar dan kemudian coverall-nya dibuka, ya, itu area yang kotor. Kemudian masuk ke area bersih, ya, dan selanjutnya ada beberapa area yang harus kita lewatin. Setelah itu dokternya mandi dan itu selesai. Untuk sejauh ini kekurangan tenaga medis nggak sih sama alat bantu sendiri? Nah, kendala kita itu memang yang pertama dengan dibukanya 200 tempat itu kita kekurangan tenaga medis. Tapi syukur alhamdulillah kita dapat bantuan karena untuk masalah tenaga itu diatur sama Dinas Kesehatan. Nah, selama ini kita memang 3 pasien itu dipegang 1 perawat. Itu perhitungan kita untuk berapa yang kita butuhkan untuk tenaga. Nah, kedua ada bala-bala bantuan juga, misalnya dari TNI kemarin menawarkan untuk mengirimkan tenaga. Nah, sampai saat ini kita sudah bersurat, kita tinggal menunggu untuk mereka datang. Yang kedua, kesulitan yang kedua itu memang APD. Ya, APD ini karena pemakaiannya itu kadang-kadang bisa hemat, kadang-kadang tidak. Itu tergantung situasi pasien. Kalau pasien perburukan, artinya petugas itu akan lebih banyak masuk ke dalam. Nah, kalau udah masuk ke dalam, sekali masuk ke ruangan itu, kayak dokter misalnya masuk ke ruangan A,
mereka harus buka coverallnya selesai, kemudian masuk ke ruangan beda harus memakai coverall yang baru lagi. Jadi tidak bisa satu coverall untuk beberapa pakai. Untuk yang urgent sendiri apa sih yang diperlukan sendiri dari pihak rumah sakit sendiri untuk sementara ini? Ya untuk sementara ini SDM sama APD. APD ya. Ada pemisahan ruang isolasi nggak sih untuk pasien biasa dengan pasien terkena COVID sendiri? Di kita ini kebetulan kita merawat itu PDP yang pertama dia menunggu hasil, ya, menunggu hasil swab positif atau negatif. Nah itu memang kita agak pisahkan. Nah tapi kalau begitu hasilnya sudah positif, itu akan kita masukkan di ruang isolasi yang bertekanan negatif. Oke, terima kasih. Itu ya, jadi ketika saya sekarang tadi konsul ginjal pakai Ada berapa sejauh ini yang ya awal ODP? awal baru masuk ya 2, 6, 10, naik 30, 40. Hari ini kita rawat ada 52 pasien. Sebagai rumah sakit rujukan sendiri fasilitasnya seperti apa sih Pak Dokter? Fasilitas rumah sakitnya sudah memadai kah atau belum? Kita berusaha sesuai standar. Memang yang terbaik itu adalah 1 pasien 1 kamar. Tapi itu pada kondisi saat ini nggak mungkin kita bisa lakukan. 1 pasien 1 kamar. Seperti di Sulianti, yang kami sebagai tempat pusat rujukan kami belajar, rumah sakit Sulianti Suroso, di sana ada 1 pasien 1 kamar tapi di 11 bed. Selebihnya mereka kan punya bangsal-bangsal. Nah ini yang penting bahwa setiap ruangan harus betul-betul ruangan itu dipakai buat isolasi. Dan termasuk yang melakukan pekerjaan di situ adalah perawat-perawat dengan APD lengkap supaya tidak tertular. Untuk 1 perawat situ merawat berapa pasien Pak Dokter? Kalau tergantung, kalau dokternya pasien yang di sini pasien yang tidak hanya keluhan ringan sampai sedang, itu bisa 1 perawat menghandle 3 pasien. Tapi pada pasien ICU, yang sekarang kan kita ada 2 pasien di ICU, itu 1 pasien 2 perawat. Karena begitu memerlukan perhatian yang khusus, baik dari segalanya. Untuk monitoring itu monitoring ketat 24 jam oleh 2 perawat berganti. Untuk memonitoring pasien sendiri seperti apa Dok? SOP-nya Dok? Sudah standar dokter lah ya. Kalau saya jelasin mungkin untuk ke masyarakat terlalu sulit dimengerti, tapi standar dokter lah kita melakukan tindakan-tindakan sebagaimana di ICU yang biasa, tapi ini ICU COVID, jadi otomatis bedanya di APD-nya. Semua peralatan dan perawatan terhadap pasien corona sudah sesuai standar nasional penanganan darurat pasien yang terkena corona atau COVID-19. Kontrol room ya kan, udah sedikit aja Pak, nanti kalau bisa 3 detik aja. Edukasi. Icu Bransky memberitakan dari Jakarta.